Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ika di sini. Masih dalam belajar IPA karena IPA menyenangkan. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagi yang sakit, kita doakan sama-sama semoga lekas sehat dan bisa kembali belajar dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keempat di semester 2 ya, masih di bab kalor. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita baca doa bersama-sama ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah ya, dan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator serta pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran apa saja sih benda konduktor dan benda isolator? Kita belajar bersama ya, perhatikan materinya dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan konduktor dan isolator. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh benda konduktor dan isolator. Yang ketiga, siswa dapat memilih benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan aneka macam-macam bahan ya. Pemilihan bahan itu didasarkan pada sifat yang dimiliki materi tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak sanggup menghantarkan panas. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas atau kalor, benda dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Apa sih konduktor dan isolator itu? Konduktor adalah segala benda yang cepat menghantarkan panas dengan baik. Contoh bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah logam besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Tidak hanya logam, benda lain yang dapat bersifat sebagai konduktor antara lain ada kaca, air, dan udara. Saat konduktor dipanaskan, maka atom-atom penyusun konduktor akan bergerak dengan lebih cepat. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Semakin cepat atom bergerak, maka penghantaran panas juga akan semakin cepat. Pergerakan atom-atom ini juga mengakibatkan volume benda semakin bertambah. Kaca merupakan konduktor, akan tetapi tidak semua kaca tahan terhadap suhu yang terlalu tinggi. Jika dikenai suhu yang tinggi, kaca akan mudah pecah. Namun ada juga loh kaca yang tahan pada suhu tinggi, contohnya kaca penutup wajan. Wajan merupakan penghantar panas yang baik. Panas wajan menyebabkan sayuran menjadi cepat matang. Berikutnya isolator. Isolator merupakan benda-benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Benda-benda yang termasuk isolator antara lain benda-benda yang berbahan serat kain, karet, plastik, dan kayu. Benda-benda tersebut lambat dalam menghantarkan panas. Oleh karena itu, isolator disebut sebagai benda penghantar panas yang buruk. Isolator panas dimanfaatkan pada alat-alat rumah tangga, misalnya pegangan wajan atau panci yang dibuat dari kayu atau plastik. Nah, berikutnya kita lihat ya contoh isolator yang lainnya. Nah, ini gambar kabel ya. Pada saat dialiri listrik, kabel juga bisa panas. Oleh karena itu, kabel dibungkus dengan plastik atau karet yang berfungsi sebagai isolator panas, sehingga pada saat kita pegang tidak terasa panas.
Berikutnya ada plastik atau ebonit yang digunakan sebagai isolator pada pegangan panci. Pegangan panci yang dibuat dari plastik tersebut berfungsi sebagai penghalang panas dari panci ke tangan. Selanjutnya ada lap kain digunakan untuk memegang wadah panas karena berfungsi sebagai isolator panas. Hal ini bertujuan untuk menghalangi panas yang dihantarkan oleh loyang ke tangan. Sekarang kita lanjut ke pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator panas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut biasanya digunakan dalam kebutuhan rumah tangga, industri, dan peralatan masak. Contoh yang pertama adalah wajan ya. Wajan merupakan alat masak yang memanfaatkan benda konduktor dan isolator. Bagian konduktor panas terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari logam. Sedangkan bagian isolator panasnya terletak pada bagian gagangnya yang dilapisi oleh ebonit atau kayu. Contoh berikutnya adalah setrika. Setrika memanfaatkan sifat konduktor pada bagian alas setrika yang terbuat dari lapisan logam. Hal ini dikarenakan di dekat lapisan logam tersebut terdapat elemen pemanas yang menjadi sumber panas setrika. Isolatornya terletak pada bagian pegangan dan bagian atas badan setrika. Berikutnya solder ya. Solder merupakan peralatan listrik yang biasa digunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Konduktor pada solder terletak pada bagian logam dan ujung pemanas solder. Sedangkan isolator terletak pada bagian pegangannya yang terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya ada obeng. Obeng memanfaatkan bahan konduktor dan isolator agar pengguna aman saat memperbaiki perangkat listrik. Bagian konduktor terletak pada bagian logam obeng dan isolator pada bagian pegangannya. Contoh yang terakhir ada termos air. Termos air biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Termos dirancang dengan menggunakan sifat konduktor dan isolator panas. Air yang terdapat di dalam termos akan tetap panas karena energi panas tidak akan merambat keluar. Dinding termos terdiri atas 2 lapis bahan. Dinding luar termos biasanya berbahan logam atau plastik. Dinding bagian dalam dibuat dari kaca yang akan mempertahankan energi panas dalam termos. Di antara dinding luar dan dalam terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang vakum berfungsi sebagai isolator karena panas tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Nah anak-anak, selesai sudah ya pembahasan materi kita hari ini tentang benda konduktor dan isolator serta pemilihan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita untuk hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan berpesan kepada kalian untuk tetap belajar dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Tunaikan tugas dan kewajibannya tepat waktu ya. Oke, dan yang paling penting, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan jaga jarak ya, hindari kerumunan, dan yang paling penting tetap berada di rumah dan juga makan makanan bergizi. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.